Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333240084 dari kelompok 26. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana memecahkan suatu permasalahan menggunakan cara linear programming menggunakan empat software yang berbeda. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan software Excel Solver. Oke, jadi di sini terdapat sebuah soal, yaitu sebuah organisasi kemanusiaan ingin mendistribusikan dua jenis kotak bantuan ke daerah terdampak bencana, yaitu kotak P3K dan kotak nutrisi anak. Setiap kotak P3K membutuhkan 2 jam pengemasan dan 1 jam transportasi, sedangkan kotak nutrisi anak membutuhkan 1 jam pengemasan dan 1,5 jam transportasi. Nah, kita bisa membuat tabel penyelesaiannya terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk membuat model matematis nantinya. Di sini terdapat waktu pengemasan, yaitu tadi 2 jam pengemasan untuk kotak P3K dan 1 jam pengemasan untuk kotak nutrisi anak. Lalu untuk waktu transportasinya 1 jam untuk kotak P3K dan 1,5 jam untuk kotak nutrisi anak. Lanjut, ketersediaan waktu yang dimiliki adalah 180 jam untuk pengemasan dan 160 jam untuk transportasi. Nah, ketersediaan waktu ini bisa kita masukkan ke dalam total maksimum. Jadi, waktu pengemasan itu punya total maksimum 180 jam, sedangkan waktu transportasi ini punya total maksimum 160 jam. Nah, nilai sosial dari masing-masing kotak adalah Rp100.000 untuk P3K dan Rp150.000 untuk nutrisi, dengan biaya persiapan masing-masing Rp40.000 dan Rp70.000, sehingga nilai manfaat yang bersihnya adalah Rp60.000 dan Rp80.000 per unit. Organisasi ingin menentukan jumlah optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim guna memaksimalkan total nilai sosial bersih dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang tersedia. Nah, jadi karena kita ingin memaksimalkan total nilai sosial bersih, maka kita harus benar-benar meng-highlight bagian manfaat bersih, yaitu sebesar Rp60.000 untuk kotak P3K dan Rp80.000 untuk kotak nutrisi anak. Kalau misalkan kita udah memecahkan ke tabel penyelesaian, kita bisa mulai ubah ke model matematis seperti yang ada di gambar berikut. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat model matematis dari tabel penyelesaian tersebut. Nah, ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu apa sih tujuan apa yang ingin kita capai, yaitu kan manfaat bersih, maksimal manfaat bersih. Makanya kita masukin 60.000 X1 atau 60.000 X1 itu P3K, sedangkan X2 itu kotak nutrisi anak. Jadi 60.000 X1 ditambah 80.000 X2. Lanjut, ada fungsi batasan. Nah, fungsi batasannya tadi di sini ada 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 180. Artinya waktu pengemasan itu tidak boleh lebih dari 180 jam. Itu batasannya. Lalu yang kedua, waktu transportasinya X1 ditambah 1,5 X2 kurang dari sama dengan 160. Sama seperti waktu pengemasan tadi. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi non negatif, yaitu X1 dan X2 lebih besar dari sama dengan nol. Artinya tidak boleh nol ataupun tidak boleh negatif. Kalau misalkan kita udah punya model matematis, kita ini bisa input langsung ke tabel di atas ini. Nah, kan tadi waktu pengemasan itu 2, lalu eh, untuk kotak P3K dan untuk kotak nutrisi anak itu 1, sedangkan waktu transportasi itu 1 untuk kotak P3K dan 1,5 untuk kotak nutrisi anak. Lalu kita masukin di sini di bagian X1-nya itu 1 untuk kotak P3K dan 0 untuk kotak nutrisi anak, sedangkan untuk X2-nya 0 untuk kotak P3K dan 1 untuk kotak nutrisi anak. Di sini manfaat bersihnya 60.000 dan 80.000. Kalau udah isi yang ini, kita isi juga yang total maksimum. Yang tadi waktu pengemasan itu total maksimumnya 180, sedangkan waktu transportasi total maksimumnya itu 160. Lalu untuk bagian X1 dan X2-nya 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita perlu pakai cara sum produk. Tujuannya apa? Tujuannya biar tahu jumlah total kotak yang ingin dikirim supaya nggak lebih dari batasan kita atau dari total maksimum kita. Nah, kita langsung masukin aja rumusnya. Terus kita bisa drag aja ini sel B2 sama C2-nya.
nanti kali sama solusi optimalnya. Oke. Nah, kalau udah kita bakal kunci pakai Fn plus F4. Cuman kalau misalkan nggak bisa, kita bisa langsung pakai F4 aja. Nah, terus di enter aja. Oke. Kalau udah kayak gini, kita drag sampai manfaat bersih. Nah, kalau udah 00 semua gini nih, kita langsung masuk ke bagian opsi yang data. Terus kita pilih bagian solver. Nanti di sini bakal muncul opsi solver parameters. Nah, yang pertama kita harus set objektif dulu. Set objektif itu apa sih yang mau kita maksimalin? Kan yang mau kita maksimalin itu manfaat bersih. Makanya kita pilih sel yang D6 ini. Oke. Terus tujuannya adalah untuk memaksimalkan. Makanya kita milih yang max. Lalu by changing variable cellsnya, kita pilih yang solusi optimal. Kita pilih dua ini. Nah, oke. Kalau udah, kita sekarang tentuin batasannya. Subject to the constraint. Kita klik add aja. Nah, kita pertama-tama harus klik cell reference-nya dulu. Di sini itu yang D2. Terus di tab kurang dari sama dengan yang F2. Nah, add aja. Terus yang keduanya, yang auto transportasi sama juga kayak tadi. Ini D3, di tab aja kurang dari sama dengan, di tab lagi F yang F3. Di add. Terus yang X1 sama X2 kita langsung drag aja mereka. Nah, terus tandanya tandanya ini diperhatiin ya, jadinya lebih besar dari sama dengan. Terus kita juga drag yang total maksimumnya untuk F4 dan F5. Lalu kita add aja. Kalau udah langsung kita cancel. Nah, kalau udah keisi semua kayak gini, pastiin kita udah milih solving methodenya itu simplex LP. Kalau udah kita pencet aja solve. Terus kita klik OK. Nah, langsung keluar hasilnya kan. Di sini tuh kita mendapatkan solusi optimalnya itu 55 kotak P3K dan 70 kotak nutrisi anak dengan manfaat bersih sebesar 8.900.000 rupiah. Oke, sekarang saya akan mencoba menggunakan software yang lainnya supaya menguji apakah cara ini benar, apakah hasil ini benar. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software yang namanya software Linggo. Di sini kita akan menuliskan model matematis yang seperti ada di Excel solver sebelumnya. Cuman kalau tadi kan nulisnya fungsi tujuan, kita bakal nulis manfaat bersihnya itu menggunakan max. Sama dengan tadi itu 60.000 dikali X1 ditambah 80.000 dikali X2. Next, untuk fungsi batasannya tadi ada 2X dikali X1 ditambah 1 dikali X2 kurang dari sama dengan 180. Dan selanjutnya itu satu dikali X1 ditambah 1,5 dikali X2 kurang dari sama dengan 160. Nah, kalau misalkan udah semua, kita bisa langsung ketik N aja. Terus kita pilih opsi solver. Nah, kalau udah kita solve. Dan hasilnya akan sama seperti yang di Excel solver tadi, di mana Global Optimal Solution Found-nya itu atau manfaat bersihnya itu kita akan mendapat 8.900.000, sedangkan untuk solusi optimalnya itu kita akan mendapatkan kotak P3K atau X1-nya 55, sedangkan untuk kotak nutrisi anaknya itu 70. Untuk software yang ketiga, kita akan menggunakan software yang namanya POMQM. Oke, kalau udah tampilannya kayak gini, kita pilih ke Model Tree.
yaitu linear programming. Kalau udah kita bisa kasih judul aja yaitu tugas mingguan underscore nim. Terus batasannya kan tadi kita cuma ada dua, makanya kita pakainya dua aja. Number of variablesnya juga cukup dua aja. Terus objektifnya kita tetap yaitu maximize karena kita ingin mencari keuntungannya. Lalu kita klik OK aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa nge-rename yang ada di sebelah sini. Kayak constraint satu, kita ganti tadi waktu pengemasan. Eh, Terus yang constraint 2 kita bisa ganti ke waktu transportasi. Sedangkan untuk X1-nya kita bisa jadiin kotak P3K. Lalu X2-nya bisa jadi kotak nutrisi anak. Nutrisi anak. Oke. Tadi maksimasnya itu merupakan fungsi tujuannya, yaitu kan manfaat bersih. Makanya kita bakal isi lagi di sini 60.000. Terus di sebelah sini kita bakal ngisi 80.000. Oke. Di waktu pengemasannya masih sama kayak tadi, kita bakal ngisi 2. Terus di sini kita bakal masukin satu. Ininya total maksimumnya 180. Kurang dari sama dengan 180. Lalu untuk waktu transportasinya itu satu. Total maksimumnya itu 160. Dan tadi satu ditambah sama 1,5. Oke. Habis itu kalau udah, kita langsung aja klik solve. Dan hasilnya masih akan sama seperti Excel Solver dan Linggo, di mana solusinya itu kita akan memiliki kotak P3K sebesar 55 dan kotak nutrisi anak itu 70. Lalu untuk manfaat bersihnya kita akan mendapatkan 88.900.000 rupiah. Oke, untuk software yang terakhir kita akan menggunakan software yang namanya RStudio. Pertama-tama kita buka dulu RStudionya. Terus kalau misalkan Art Studio-nya sudah terbuka, kita langsung ke opsi File, terus kita klik New Project. Kita tunggu dulu, terus kalau ada pilihan ini kita pilih yang Existing Directory, terus kita browse penyimpanan kita tuh mau kita taruh di mana. Mungkin contohnya di sini saya mau naruh di bagian unduhan, kan? Lalu Create Project aja. Tunggu dulu. Nah, kalau udah kayak gini, dia bakal tampil lagi ke semula ya. Kalau misalkan udah kayak gitu lagi, kita klik, kita ketik Ctrl Shift plus N. Nah, nanti dia bakal muncul air script-nya. Terus kita bakal memasukkan codingannya satu per satu. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengetik codingan tersebut di Notepad. Nanti di sini kita akan merunning codingannya satu per satu. Yang pertama, kita harus menginstal package terlebih dahulu dan memuat library. Kalau udah kayak gini, kita langsung blok aja, terus kita run. Dan kita tunggu dulu, lagi diproses. Nah, kalau udah kayak gini, berarti udah berhasil di running. Terus, selanjutnya kita akan mendefinisikan tiap koefisien.
Saya akan menjelaskan satu persatu dari tiap hashtag ini. Jadi di sini yang paling pertama tuh ada mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Jadi kan tadi fungsi tujuan kita itu adalah manfaat bersih dan manfaat bersih kita merupakan 60.000 dan 80.000. Maka dari itu F objeknya itu 60.000, 80.000. Terus di nomor 8 ini ada koefisien sisi kiri dari batasan. Itu tuh tadi adalah data-data yang ada di model matematis kita. Makanya di F konstrannya itu F batasannya ini 2 1 terus 1 dan 1,5. Untuk N barisnya itu sama dengan 2. Lalu setelah itu kita akan mendefinisikan jenis batasannya. Pada kasus kali ini kita memerlukan kurang dari sama dengan. Karena apa? Karena tadi kan kita punya total maksimum. Jadi kita nggak boleh lebih dari total maksimum tersebut. Dan itu merupakan batasan kita. Lalu setelah mendefinisikan koefisien sisi kiri dan jenis batasannya, kita perlu mendefinisikan nilai kanan dari kurang dari sama dengan itu. Karena tadi waktu transportasi itu 180 dan waktu pengemasan itu 160, makanya kita mendefinisikan nilai kanan dari batasan itu 180 dan 160. Terus kalau udah kayak gini, kita blok aja, terus kita run. Nah, kalau udah kayak gini, berarti sudah berhasil terunning. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan menuliskan result menggunakan LP-MAX. Nah, kenapa ini? Karena kan kita mau menggunakan metode linear programming. Nah, terus kan kita juga tujuannya ingin memaksimalkan F objek ini kan, tapi kita tuh harus tahu batasan, harus memperhatikan dari F constraint, F direct, sampai F RHS-nya. Makanya kita perlu codingan ini. Terus kalau udah kita blok aja langsung kita run. Nah, kalau kayak gini dia tuh udah langsung ngasih tahu hasilnya itu 8.900.000. Tapi nggak cukup sampai situ, kita juga akan menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan. Karena kan tadi kita juga diminta untuk mencari solusi optimal, maka dari itu codingan nilai optimal ini juga sangat diperlukan. Nah, kalau udah kayak gini, kita boleh langsung aja ngeblok nilai optimalnya, terus kita run. Nah, di sini udah diketahui ya, kalau misalkan kita ini dapat nilai optimal untuk X1 atau P3K itu sebesar 55, lalu untuk nilai optimal X2-nya itu, atau untuk kotak nutrisi, yaitu 70, dan yang tadi itu nilai optimal dari fungsi tujuan atau manfaat bersihnya adalah 8.900.000. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi setelah kita menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode linear programming dengan menggunakan 4 software yang berbeda, mulai dari Excel Solver, Lingo, PlumKM, dan RStudio, kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi kemanusiaan ini dapat mengirim 55 kotak P3K dan 70 kotak nutrisi anak, juga mendapatkan manfaat bersih sebesar Rp8.900.000. Tetapi dengan tetap memperhatikan batasan, waktu pengemasan, dan waktu transportasi, serta total jumlah unit kotak dalam satu siklus pengiriman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.